Iran tampaknya yakin bahwa mereka bebas bertindak sesuka hati di Selat Hormuz, mengandalkan armada kapal cepat serta titik-titik peluncuran rudal yang tersebar di sepanjang garis pantai. Namun, keyakinan itu baru saja dipatahkan oleh Amerika Serikat. Bom penghancur bunker berbobot 5.000 pon yang mampu menembus dan mengguncang struktur bawah tanah dilaporkan telah dijatuhkan di area pesisir yang menghadap langsung ke selat tersebut. Kini, jalur strategis itu mulai terbuka kembali. Amerika Serikat berupaya memulihkan arus pelayaran internasional, memastikan kapal-kapal dagang dapat melintas seperti sedia kala. Langkah ini dilakukan dengan mengandalkan jenis amunisi terbaru yang dirancang untuk merebut kembali kendali atas Selat Hormuz dari tangan Iran. Di bagian berikutnya, kita akan mengulas lebih dalam mengenai apa yang membuat bom penghancur bunker generasi baru ini begitu istimewa. Namun sebelumnya, mari pahami terlebih dahulu apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM melalui platform X pada 17 Maret memberikan gambaran awal mengenai operasi tersebut. Dalam pernyataannya, disebutkan bahwa beberapa jam sebelumnya, pasukan AS berhasil mengerahkan amunisi penetrasi dalam seberat 5.000 pon untuk menghantam situs rudal Iran yang diperkuat di sepanjang pesisir dekat Selat Hormuz. Lokasi-lokasi ini diketahui menjadi basis bagi rudal jelujah anti kapal Iran yang selama ini dianggap sebagai ancaman serius bagi lalu lintas maritim internasional di kawasan itu. Singkatnya, inilah inti kejadian beserta alasan di baliknya. Meski demikian, masih banyak aspek penting yang perlu dikupas lebih jauh, terutama mengenai jenis persenjataan yang digunakan serta implikasi berikutnya terhadap situasi di Selat Hormuz. Penghancuran fasilitas peluncuran rudal di pesisir Iran menjadi langkah krusial, mengingat lokasi-lokasi tersebut kerap dimanfaatkan untuk mengintimidasi kapal dagang yang melintas. Tujuan utama Amerika Serikat adalah memastikan jalur vital ini tetap dapat diakses, dengan cara melumpuhkan titik-titik peluncuran rudal yang menjadi alat kontrol Iran. Seperti dilaporkan oleh Telegraph, Iran mengandalkan berbagai strategi untuk mempertahankan dominasinya di wilayah ini. Salah satunya adalah penggunaan kapal cepat bersenjata rudal jelujah laut dan sistem persenjataan lain yang bergerak lincah keluar masuk selat untuk menyerang target oportunistik. Namun demikian, ancaman terbesar justru datang dari sistem rudal anti kapal yang kini menjadi target utama serangan bom penghancur bunker AS. Kapal cepat masih dapat diatasi selama AS mempertahankan superioritas udara di kawasan, termasuk melalui pengerahan pesawat tempur A-10 Warthog untuk menindak target di permukaan laut. Sebaliknya, rudal jelujah anti kapal Iran menghadirkan risiko yang jauh lebih kompleks dan berkelanjutan. Rudal-rudal seperti Qadir dan Qadar dipasang pada kendaraan peluncur bergerak, memungkinkan mobilitas tinggi di darat. Hal ini membuatnya jauh lebih sulit untuk dideteksi dan dihancurkan dibandingkan kapal cepat di laut terbuka. Dengan jangkauan yang bervariasi antara 12 hingga 186 mil, sistem ini mampu menjangkau hampir seluruh area Selat Hormuz, dari garis pantai hingga pintu masuk dan keluarnya. Lebih jauh lagi, Iran juga memiliki rudal Abu Mahdi, sebuah sistem jelujah jarak jauh yang mampu mencapai hingga 621 mil. Kemampuan ini memperluas ancaman jauh melampaui Selat Hormuz itu sendiri, terutama setelah dimulainya operasi Epic Fury oleh Amerika Serikat. Jika dikombinasikan dengan rudal balistik anti kapal seperti Hormuz 2 dan Gulf yang memiliki jangkauan sekitar 186 mil, serta kemampuan menyerang target bergerak dengan panduan satelit, maka terlihat jelas betapa kompleks dan seriusnya ancaman yang dihadapi. Sebagai respons, Amerika Serikat berupaya menghancurkan persediaan rudal tersebut dimanapun ditemukan, namun pendekatan yang lebih strategis adalah menargetkan peluncur-peluncurnya secara langsung di sepanjang garis pantai. Tanpa peluncur, bahkan rudal paling canggih sekalipun tidak dapat digunakan. Tantangannya, Iran menyembunyikan peluncur ini dengan sangat baik. Banyak di antaranya ditempatkan di dalam terowongan bawah tanah atau tertanam di lereng pegunungan, menjadikannya hampir mustahil dihancurkan dengan amunisi konvensional. Karena itu, diperlukan jenis senjata khusus yang mampu menembus perlindungan tersebut. Disinilah peran GBU-72 menjadi krusial. GBU-72 merupakan bom penetrasi dalam seberat 5.000 pon yang termasuk dalam generasi terbaru persenjataan penghancur bunker milik Amerika Serikat. Senjata ini dirancang khusus untuk menghancurkan target yang diperkuat dan tersembunyi di bawah permukaan. Dalam konteks operasi Epic Fury, penggunaan bom jenis ini terhadap Iran sebenarnya bukan hal penuhnya baru. Sebelumnya, AS juga telah mengerahkan Massive Ordnance Penetrator atau MOP berbobot 30.000 pon untuk menyerang fasilitas nuklir seperti Talegan 2 dan bom penghancur bunker 2.000 pon untuk berbagai target strategis lainnya. Namun, penggunaan GBU-72 di kawasan pesisir Selat Hormuz menandai perkembangan yang berbeda.
Laporan menyebutkan bahwa ini kemungkinan merupakan kali pertama bom jenis ini digunakan dalam operasi pertempuran nyata. Pendapat ini juga diperkuat oleh analis keamanan nasional sekaligus mantan perwira intelijen Marines, Hal Kemper. Dalam wawancaranya bersama Fox News, Kemper mendapat pertanyaan langsung mengenai apakah Amerika Serikat pernah menggunakan GBU-72 sebelumnya. Ia menjawab dengan tegas bahwa sejauh pengetahuannya belum pernah ada penggunaan senjata tersebut. Bahkan, ia menekankan bahwa ini kemungkinan merupakan debut operasional pertama dari bom penghancur bunker jenis ini. Kemper juga menjelaskan bahwa pengembangan GBU-72 memakan waktu bertahun-tahun dan besar kemungkinan sejak awal memang ditujukan untuk menghadapi negara-negara seperti Iran yang memiliki fasilitas bawah tanah dengan perlindungan tinggi. Menariknya, fungsi utama bom seperti ini tidak selalu untuk menghancurkan seluruh struktur bunker hingga ke intinya. Banyak fasilitas militer modern dibangun begitu dalam sehingga bahkan bom sekelas Massive Ordnance Penetrator atau MOP dengan kemampuan penetrasi hingga ratusan kaki belum tentu mampu menjangkaunya secara langsung. Namun, ada satu kelemahan mendasar dari semua bunker: akses masuk dan keluar. Setiap fasilitas bawah tanah membutuhkan terowongan sebagai jalur logistik dan operasional. Terowongan-terowongan ini selalu terhubung ke permukaan. Dengan menghancurkan akses tersebut, isi bunker pada dasarnya menjadi tidak berguna, terisolasi, tidak dapat dioperasikan, dan kehilangan fungsinya sepenuhnya. Di kawasan pesisir Selat Hormuz, strategi inilah yang tampaknya dijalankan oleh Amerika Serikat, menutup nafas dari fasilitas bawah tanah Iran agar peluncur rudal mereka tidak lagi bisa digunakan. Yang membuat situasi ini semakin menarik adalah fakta bahwa senjata yang digunakan kemungkinan besar belum pernah dikerahkan secara luas sebelumnya. TWZ merujuk pada laporan dari CBS News pada Mei 2024 yang menyebutkan bahwa 3 pejabat Amerika mengkonfirmasi penggunaan GBU-72 terhadap target Houthi di Yaman. Serangan tersebut dilakukan setelah kelompok itu mengganggu jalur pelayaran di Laut Merah. Laporan itu menyatakan bahwa bom berhasil mengenai sasaran, menunjukkan efektivitasnya dalam kondisi tempur nyata. Ada pola yang cukup jelas di sini. Kelompok Houthi yang dikenal sebagai proksi Iran menggunakan taktik serupa dalam mengganggu jalur pelayaran strategis, mirip dengan apa yang dilakukan Iran di Selat Hormuz. Jika laporan tersebut akurat, maka Iran sebenarnya sudah memiliki gambaran tentang kemampuan GBU-72 sejak insiden di Yaman. Namun kenyataannya, pengalaman itu tampaknya tidak cukup untuk mengembangkan langkah pencegahan yang efektif. Hampir 2 tahun setelah dugaan penggunaan pertama tersebut, situasinya tetap sama. Iran tidak mampu menghentikan serangan bom penghancur bunker Amerika Serikat terhadap fasilitas peluncur rudal mereka. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar, bagaimana mungkin mereka bisa menghadapinya jika pola serangan ini terus berlanjut? GBU-72 jelas bukan senjata biasa. Dalam waktu dekat, kita akan mengulas lebih dalam mengenai keunggulan teknisnya, bagaimana sistem ini diluncurkan, serta dampaknya terhadap posisi strategis Iran. Namun sebelum itu, topik seperti ini memang menjadi fokus utama dalam banyak pembahasan militer modern, analisis mendalam tentang teknologi, strategi, dan implikasi geopolitik. Kembali ke GBU-72, ada alasan kuat mengapa Israel menunjukkan minat untuk memperoleh bom ini dari Amerika Serikat. Senjata tersebut dikembangkan sebagai penerus dari GBU-28, bom penghancur bunker yang telah digunakan sejak 1991. Meskipun GBU-28 pernah sangat efektif, usia operasionalnya yang telah melampaui 3 dekade membuatnya kurang relevan untuk menghadapi bunker generasi baru yang jauh lebih kompleks. Amerika Serikat sendiri secara resmi memperkenalkan GBU-72 pada tahun 2021 ketika United States Air Force mengumumkan keberhasilan uji coba penjatuhan bom tersebut dari pesawat F-15A Strike Eagle. Uji coba ini sekaligus memberikan petunjuk mengenai bagaimana bom tersebut kemungkinan digunakan dalam operasi di Selat Hormuz. Selain itu, pada tahun 2024 sempat beredar gambar yang menunjukkan pesawat B-1B Lancer membawa GBU-72 pada pylon eksternal. Ini mengindikasikan bahwa Amerika memiliki lebih dari satu platform untuk mengerahkan bom tersebut, meningkatkan fleksibilitas operasionalnya di berbagai skenario tempur.
Menariknya, pesawat B laporkan ditempatkan di RAF Fairford, sebuah pangkalan udara strategis di Inggris yang memungkinkan respon cepat terhadap berbagai potensi konflik. Dengan kesiapan seperti ini, Iran kemungkinan besar akan menghadapi ancaman serangan lanjutan dalam waktu dekat. Dari sisi teknis, TWZ menjelaskan bahwa GBU-72 menggabungkan hulu ledak penetrasi BLU-138B dengan varian kit JDAM yang telah dimodifikasi. Sistem ini mengandalkan kombinasi GPS dan navigasi inersial, memungkinkan bom diluncurkan dari jarak aman dengan tingkat akurasi tinggi. Hal ini secara signifikan mengurangi risiko terhadap pesawat pembawanya, terutama dari ancaman sistem pertahanan udara. Dan memang, ancaman tersebut kini jauh berkurang. Setelah operasi besar seperti Operasi Epic Fury dan Operation Roaring Lion, sekitar 85% jaringan pertahanan udara Iran dilaporkan telah dilumpuhkan, menurut Alma Research and Education Center. Akibatnya, kemampuan Iran untuk menghadapi serangan udara skala besar menjadi sangat terbatas, hanya tersisa dalam bentuk kantong-kantong pertahanan kecil yang terisolasi. Lebih lanjut, GBU-72 juga diduga menggunakan kombinasi bahan peledak AFX-757 dan PBXN-109, formula yang sama dengan yang digunakan pada MOP. Ini menunjukkan bahwa Amerika mungkin telah menemukan komposisi yang sangat efektif untuk menghancurkan target bawah tanah dengan daya hancur maksimal. Meski begitu, banyak detail teknis tentang GBU-72 yang masih dirahasiakan. Hal ini memicu berbagai spekulasi mengenai kemampuan sebenarnya, terutama dalam hal daya tembus. Sebagai perbandingan, GBU-28 mampu menembus sekitar 15 kaki beton bertulang dan hingga 150 kaki tanah. Jika GBU-72 memang dirancang sebagai penggantinya, maka sangat masuk akal untuk mengasumsikan bahwa kemampuan penetrasinya jauh lebih unggul, yang berarti bunker bawah tanah Iran kini berada dalam resiko yang jauh lebih berbahaya. Dan yang perlu diingat, target utama Amerika Serikat sebenarnya bukan menghancurkan bunker itu sendiri. Cukup dengan melumpuhkan jalur akses, terowongan yang digunakan Iran untuk memindahkan peluncur rudal keluar masuk fasilitas bawah tanah, maka seluruh sistem di dalamnya akan kehilangan fungsi. Tanpa akses operasional, bunker yang canggih sekalipun berubah menjadi ruang kosong yang tidak berguna. Memang, efek serupa secara teori bisa dicapai dengan bom penghancur bunker seberat 2.000 pon yang telah lebih dulu digunakan. Namun untuk menghasilkan tingkat kerusakan yang sama, dibutuhkan jumlah yang jauh lebih banyak. Kemungkinan besar Amerika memilih untuk menghemat persenjataan tersebut untuk target lain yang lebih dalam di wilayah daratan Iran. Pendekatan yang diambil kali ini jelas berbeda, cepat, keras, dan langsung menghantam titik paling krusial. Beton tebal maupun lapisan tanah tidak lagi menjadi penghalang berarti bagi GBU-72. Di sepanjang pesisir Selat Hormuz, Iran tampaknya kembali dipaksa memahami kenyataan tersebut melalui serangkaian presisi tinggi. Jika mengingat petunjuk sebelumnya, pilihan platform peluncuran sebenarnya sudah cukup jelas. Untuk mengirimkan GBU-72 tepat di depan pintu fasilitas peluncur rudal bawah tanah, Amerika kemungkinan besar menggunakan kombinasi F-15E Strike Eagle dan B-1B Lancer. Namun laporan dari RBC Ukraine memberikan gambaran yang lebih spesifik. Media tersebut menyebutkan bahwa beberapa GBU-72 dijatuhkan dalam gelombang terbaru dan skala muatannya mengarah pada penggunaan B-1 sebagai tulang punggung operasi. Ini masuk akal, mengingat satu unit B-1 mampu membawa hingga 12 bom GBU-72 sekaligus. Sebaliknya, F-15E hanya mampu membawa satu bom jenis ini dalam satu misi. Artinya, jika tujuan utamanya adalah memberikan daya hancur maksimum dalam satu serangan, sekaligus meminimalkan resiko terhadap pesawat, maka penggunaan B-1 menjadi pilihan paling logis. Dengan jumlah pesawat yang lebih sedikit namun daya hancur besar, eksposur terhadap sisa pertahanan udara Iran juga dapat ditekan. Meski begitu, bukan berarti F-15E tidak berperan sama sekali. Ada kemungkinan pesawat tempur ini digunakan dalam fase awal untuk membuka jalan atau dalam tahap lanjutan guna memastikan target benar-benar dinetralisir setelah serangan utara. Sementara itu, B-1 dapat menempuh jarak jauh hingga sekitar 8.500 km untuk menghantam target dengan muatan penuh. Jika estimasi RBC Ukraine benar dan hingga 48 unit GBU-72 digunakan dalam satu rangkaian serangan, maka hampir pasti bahwa B-1 menjadi kontributor utama daya hancur tersebut. Apapun kombinasi platform yang digunakan, satu hal yang tidak terbantahkan adalah bahwa GBU-72 kini telah benar-benar dikerahkan di kawasan Selat Hormuz. Hal ini kemudian memunculkan dua pertanyaan besar. Mengapa sekarang dan apa langkah berikutnya? Untuk memahami mengapa sekarang, laporan dari New York Post memberikan gambaran awal.
Disebutkan bahwa sejak dimulainya operasi Epic Fury, Iran secara aktif mencoba memblokade Selat Hormuz, dan dalam banyak hal mereka cukup berhasil. Dengan menggabungkan ranjau laut, drone, kapal cepat, dan risail anti-kapal, Iran mampu mengganggu aliran sekitar 27% pasokan energi maritim global yang biasanya melewati jalur ini setiap tahunnya. Dampaknya langsung terasa. Harga minyak dunia melonjak, bahkan sempat melampaui $100 per barel beberapa kali dalam konflik berlangsung. Strategi Iran tampaknya jelas, menekan Amerika Serikat untuk menghentikan operasinya dengan memanfaatkan posisi Selat Hormuz sebagai choke point paling vital di dunia. Seperti yang diulas oleh The New York Times dalam artikelnya pada 21 Maret, jalur ini begitu penting hingga Amerika telah mendedikasikan kehadiran militernya untuk menjaganya selama puluhan tahun. Namun, secara geografis, sebagian besar perairan Selat Hormuz berada dalam jangkauan Iran. Fakta inilah yang dimanfaatkan secara maksimal. Dengan serangan rudal dan berbagai metode lain, Iran menciptakan efek psikologis yang membuat kapal-kapal dagang enggan melintas. Menurut laporan ABC News Australia, setidaknya 20 kapal telah menjadi sasaran serangan di sekitar selat sejak akhir Februari. Dampaknya sangat drastis. Aktivitas pelayaran turun tajam, bahkan hampir berhenti. Data dari The New York Times menunjukkan bahwa saat ini hanya sekitar 3 hingga 4 kapal per hari yang berani melintasi Selat Hormuz. Sebagai perbandingan, sebelum konflik, angka tersebut bisa melebihi 100 kapal setiap harinya. Yang paling mengejutkan adalah bahwa banyak analis sebelumnya tidak percaya Iran benar-benar akan menutup jalur ini secara efektif. Selat Hormuz selama ini dianggap terlalu penting untuk gagal. Bahkan, Neil Crosby, kepala riset minyak di Sparta, mengakui bahwa pandangan umum selama ini adalah jalur tersebut tidak mungkin benar-benar ditutup karena kekuatan militer Barat pasti akan mencegahnya. Namun, kenyataannya berbicara lain. Serangan menggunakan GBU-72 terhadap lokasi peluncuran rudal anti-kapal di sepanjang selat pada dasarnya menjadi jawaban tegas Amerika Serikat atas tekanan yang diciptakan Iran di jalur strategis tersebut. Dengan langkah itu, kita kembali pada pertanyaan berikutnya, apa yang akan terjadi setelah ini? Jawabannya kemungkinan sederhana, operasi serupa belum akan berhenti. Peringatan ke arah itu sudah disampaikan secara terbuka. Brad Cooper, selaku Komandan CENTCOM, menegaskan bahwa fokus utama AS tetap pada upaya menetralkan ancaman Iran terhadap kebebasan pelayaran di Selat Hormuz. Ia juga menambahkan bahwa para pilot di garis depan terus bergerak dinamis, mengidentifikasi dan menghancurkan target secara real-time, serta tidak akan menghentikan operasi tersebut dalam waktu dekat. Dengan intensitas serangan yang sudah terjadi, sangat mungkin bahwa operasi ini juga berfungsi sebagai pengumpulan intelijen tambahan. Setiap sorti memberikan data baru mengenai lokasi-lokasi peluncur rudal lain yang mungkin belum terdeteksi sebelumnya. Ditambah lagi, keberadaan pesawat B-1B Lancer di RAF Fairford menunjukkan bahwa Amerika masih memiliki kapasitas untuk melancarkan gelombang serangan lanjutan kapan saja diperlukan. Sinyal eskalasi juga datang dari level politik tertinggi. Donald Trump pada 22 Maret dilaporkan memberikan ultimatum kepada Iran membuka kembali Selat Hormuz dalam waktu 48 jam atau menghadapi serangan terhadap infrastruktur listrik domestik yang menopang jaringan energi nasional. Ancaman ini secara langsung meningkatkan tekanan terhadap Teheran. Namun respons Iran menunjukkan bahwa mereka tidak sepenuhnya mundur. Muhammad Bakar Khalifbaf melalui platform X menyatakan bahwa setiap serangan terhadap infrastruktur Iran akan dibalas dengan menargetkan fasilitas energi dan minyak di seluruh kawasan. Pernyataan ini juga disertai peringatan bahwa harga minyak global bisa tetap tinggi dalam jangka panjang jika eskalasi berlanjut. Di sisi lain mulai muncul indikasi bahwa tekanan militer AS memberikan dampak nyata. Menurut laporan dari Reuters pada 22 Maret, Iran menyatakan akan membuka kembali Selat Hormuz untuk semua kapal, kecuali yang dianggap terkait dengan pihak musuh. Langkah ini terlihat sebagai upaya mencari jalan keluar diplomatik di tengah tekanan yang terus meningkat. Namun pernyataan tersebut justru memunculkan ketidakpastian baru. Apa definisi kapal terkait musuh? Apakah hanya kapal militer Amerika atau juga kapal dagang dari negara-negara sekutu seperti anggota NATO? Ambiguitas ini membuat situasi di lapangan tetap beresiko tinggi. Beberapa hari ke depan, apakah kapal benar-benar kembali melintas atau justru tetap menahan diri akan menjadi indikator penting arah konflik ini. Sementara itu, sikap Washington sendiri terkesan kontradiktif. Donald Trump menyatakan bahwa Amerika tidak benar-benar membutuhkan bantuan sekutu untuk mengamankan Selat Hormuz. Namun di saat yang sama, mengkritik NATO karena dianggap kurang berkontribusi. Terlepas dari itu, kemungkinan keterlibatan sekutu tetap terbuka.
Mark Rutte menyatakan bahwa negara-negara anggota NATO tengah aktif mencari solusi terhadap krisis ini. Bahkan, laporan dari Axios pada 19 Maret mengungkapkan bahwa setidaknya 7 sekutu AS telah menyatakan minat untuk membentuk koalisi patroli di Selat Hormuz, meskipun belum ada keputusan final terkait implementasinya. Untuk saat ini, Iran masih harus menghadapi konsekuensi langsung dari serangan bom penghancur bunker yang menghantam fasilitas bawah tanah mereka di sepanjang Selat Hormuz. Dan ancaman itu belum berakhir, terutama jika Iran mencoba mengandalkan drone sebagai alat tekanan tambahan di wilayah tersebut. Menariknya, dinamika konflik ini juga membuka peluang keterlibatan pihak lain. Dukungan tak terduga bagi AS dan negara-negara Teluk disebut-sebut bisa datang dari Ukraine, khususnya melalui pengembangan drone pencegat yang semakin canggih. Kedepan, perkembangan di Selat Hormuz tidak hanya akan ditentukan oleh kekuatan militer semata, tetapi juga bagaimana masing-masing pihak memainkan kombinasi tekanan, diplomasi, dan persepsi kekuatan. Satu hal yang pasti, situasi ini masih jauh dari kata selesai. Terima kasih telah menonton. Jika Anda menyukai konten seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe.